Oke. Iya. Pas. Oke. Udah ya Pak ya? Saya mulai. Oke, jadi bisa diklik di menu absensi, ini langsung diarahkan ke Google Maps. Nanti bisa selanjutnya bisa kita ada 2 tipe, bisa absen di mana saja atau absen di area yang sudah didaftarkan. Ini contohnya yang saya absen di area yang sudah didaftarkan, radiusnya juga sudah disesuaikan seberapa. Gitu. Selanjutnya bisa diklik rekam absensi. Nah ini saya bisa pilih mau pakai kamera depan atau kamera belakang. Oke. Nah ini nanti selanjutnya kenapa kita bisa pakai kamera depan dan kamera belakang? Karena kita juga ada tambahan bisa absensi untuk activity record. Nah jadi kalau mau absen pagi itu pakai clock in, absen pulang clock out, ada absen istirahat, mungkin kalau mau dipakai boleh, start break sama end break, dan juga kita ada absensi activity record. Jadi activity record ini biasanya digunakan oleh sales, driver, atau mungkin pegawai lapangan yang kalau misalnya pindah tempat itu harus ada laporannya beneran ke sana atau enggak. Jadi cara kerjanya yang pertama saya absen pagi dulu nih. Saya mungkin absen paginya harus di kantor gitu ya. Jadi saya absen di kantor. Setelah saya mungkin sales, jadi saya pindah tempat nih ke toko A gitu. Saya harus report nih, saya beneran ke toko A sekarang. Itu saya absen lagi, caranya sama, nanti bisa dipilih yang activity record. Nah, nanti saya juga bisa melampirkan file atau merekam video dan bisa kalau mau ditulis keterangannya di sini. Jadi saya sekarang lagi ngapain gitu. Mungkin saya sekarang lagi meeting atau mungkin saya lagi ke toko ABC, itu nanti bisa ditulisin aja. Selanjutnya bisa diklik simpan. Selesai. Nah, ini nanti muncul di beranda seperti ini Pak. Jadi saya tadi absen pagi. Terus nanti saya geser, bisa kelihatan absen activity record saya. Jadi nanti kalau ada banyak nih, ya bisa digeser-geser terus gitu. Selama ini saya absen apa aja. Dan activity record ini kita nggak ada maksimumnya harus berapa gitu, kita nggak ada. Jadi bisa berapa kali aja. Kalau misalnya pindah-pindah tempat, record aja nggak apa-apa gitu. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan Pak? So far nggak. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya kita ada menu absensi di sini. Jadi di menu absensi ini saya bisa lihat setiap harinya saya tuh masuk jam berapa, pulang jam berapa. Nah kalau misalnya pakai fingerprint nih, kan saya nggak bisa ngecek ya Pak ya, saya kemarin masuk jam berapa, saya pernah telat gitu, saya kan nggak tahu nih gitu. Kalau pakai Exif, saya sebagai karyawan itu juga bisa ngecek. Jadi nggak cuman adminnya aja atau atasannya aja nih yang bisa ngecek absensinya karyawan, tapi saya sendiri juga bisa ngecek gitu. Selanjutnya bisa diklik di sini. Ini buat lihat statistiknya. Jadi selama 1 tahun ini saya tiap bulannya itu udah pernah telat berapa kali, pernah tepat waktu berapa kali. Itu kelihatan di sini. Oke. Selanjutnya kita kan ada juga untuk menu-menu yang lain nih Pak. Ada untuk cuti, lembur, klaim. Itu kira-kira mau saya jelaskan juga Pak? Boleh. Boleh ya. Oke. Selanjutnya ini kita ada reminder untuk jatah cuti tahunan. Jadi di sini bisa kelihatan nih saya punya jatah cuti tahunan 7, udah saya pakai 7 jadi udah habis nih, udah sisa dan kuotanya udah habis, nggak bisa ambil lagi. Terus bisa diklik juga, ini saya bisa lihat untuk jatah cuti saya yang lain-lain. Jadi di Exif ini kita menyediakan berbagai tipe cuti, nanti bisa tinggal Bapak mau dipakai yang mana, itu bisa tinggal diaktifkan atau dinonaktifkan aja. Selanjutnya ini untuk tugas segera selesai ini tuh untuk kita juga ada tadi yang menu task management yang sempat dijelaskan oleh Mas Benny juga. Jadi ini untuk remindernya aja. Jadi kalau misalnya saya ada tugas udah 7 hari mendekati deadline, itu nanti muncul di sini judul-judulnya. Jadi saya inget nih tiap saya buka Exif pagi mau absen, oh saya punya tugas apa aja yang udah deket sama deadline kayak gitu. Mungkin kalau untuk task management lebih jelasnya saya jelasin nanti sekalian yang dari PC aja ya Pak ya, biar lebih kelihatan jelas semua menunya. Oke. Oke, ini untuk menu yang lainnya mungkin saya tunjukkan untuk menu cuti. Nah ini caranya kalau kita mau request cuti, bisa dipilih tipe cutinya apa.
Ini contohnya saya pilih cuti tahunan. Nah ini kalau saya sisanya udah habis, ini berarti saya nggak bisa ambil cuti ya Pak ya. Ini saya pilih yang cuti sakit. Nah ada keluar muncul kuotanya berapa, bisa dipilih tipe harinya sehari penuh atau setengah hari. Nah masukin tanggal, deskripsi. Terus ini juga ada opsional, bisa diisi bisa enggak, untuk informasi pendelegasian tugas. Jadi misalnya saya sakit nih hari ini, tapi saya tuh ada tugas yang harus selesai. Itu harus saya limpahkan ke siapa nih tugas ini? Itu saya bisa pilih ke sini untuk penugasannya ke atas nama siapa. Nanti yang dapat ini tuh nanti dikirimkan emailnya gitu kalau ada dapat pendelegasian tugas dari siapa gitu. Dan juga bisa upload dokumen juga. Kalau cuti sakit kan mungkin mengharuskan ada dokumen surat sakit gitu dari dokter, itu nanti bisa diupload. Selanjutnya bisa tinggal diklik kirim aja. Nah, kita ini real time, jadi setelah saya klik kirim nanti langsung notifikasinya masuk ke atasan, atau kalau di Active kita bilangnya approver. Jadi user yang bagian menyetujui atau menolak request dari karyawan. Ini mungkin saya tunjukkan contohnya yang sudah disetujui. Seperti ini, jadi ini atas nama siapa, alasannya apa, ada pendelegasian tugasnya, dan juga saya nih bisa lihat juga nih Pak, request cuti saya ini udah disetujui atau belum oleh siapa aja dan kapan gitu. Jadi kan saya nggak perlu nih tanya lagi ke HR gitu, boleh cuti nggak, udah disetujui belum gitu ya. Saya bisa tinggal lihat aja di Active gitu, udah disetujui atau belum. Ini kalau misalnya ada dokumennya juga nanti muncul di bawah sini. Oke, sebelum saya lupa saya mau tanya, ini aplikasinya cuma dalam bahasa Indonesia atau ada dalam bahasa Inggris juga? Bisa Pak, nanti bahasanya bisa diganti aja jadi Ada bahasa ya? Inggris. Oke. Oke, selanjutnya saya ke menu. Kalau lembur kira-kira di perusahaan Bapak ada lembur juga nggak Pak? Ada ya? Ada. Oke, saya jelaskan sekilas juga. Kalau lembur itu kita ada 2 menu. Jadi yang pertama itu permintaan lembur. Jadi saya sebelum lembur nih, saya request dulu kalau mau lembur ke atasan. Atau setelah saya selesai lembur, saya melaporkan nih durasi lembur saya itu berapa jam di menu lembur ini. Jadi kita ada 2 menu. Tapi kalau misalnya biasanya tuh ada juga perusahaan yang mungkin kebanyakan gitu ya, kalau 2 menu mau 1 menu aja itu nggak apa-apa. Pakai menu yang lembur aja gitu. Jadi buat pelaporan lemburnya aja. Saya tunjukkan contohnya. Jadi kalau di menu lembur ini saya bisa untuk lemburnya itu requestnya bisa dari 2 sisi. Jadi bisa saya sebagai karyawan yang pengen lembur, atau dari atasan yang pengen anak buahnya yang lembur gitu, timnya yang lembur, itu bisa. Jadi bisa dari 2 sisi. Kalau pakai akunnya atasan nanti bisa, atau approval nanti bisa muncul nama-namanya gini. Jadi tinggal dipilih aja mau penugasan siapa yang lembur gitu. Nanti ini tinggal diisi durasinya, deskripsinya apa. Bisa melampirkan dokumen juga. Kurang lebih sama sih kalau untuk formnya yang diisi. Terus selanjutnya saya tunjukkan yang menu lemburnya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti setelah saya oke nih, udah di ACC sama atasan saya boleh lembur. Nah, saya lembur. Setelah saya lembur, saya masukin di sini. Jadi soalnya kenapa harus ada 2 gitu? Soalnya kan biasanya kalau saya requestnya mungkin 4 jam, tapi ternyata saya lemburnya cuma 2 jam ya. Nanti yang saya tulis di sini 2 jam gitu. Atau mungkin yang saya requestnya cuma 2 jam, tapi ternyata saya lemburnya itu pengen saya tulis 4 jam gitu ya. Itu otomatis nggak bisa gitu. Soalnya melebihi requestan saya sebelumnya kan gitu. Tapi kalau misalnya emang beneran lebih gitu, itu bisa, nanti bisa request ulang lagi. Jadi sebelumnya saya request 2 jam, tapi ternyata saya lemburnya 4 jam. Jadi saya request lagi nih di menu yang tadi satunya, request 2 jam lagi, baru setelah itu saya ajukan di sini kalau saya itu udah lemburnya 4 jam kayak gitu. Dan semua ini butuh approval dari atasan ya Pak ya. Jadi terserah Bapak nih, kalau menurut Bapak ini nggak benar ya di reject aja, atau minta direvisi, ada yang salah apa, itu bisa. Gitu. Oke, selanjutnya kita ada klaim. Kalau di perusahaan Bapak ada reimbursement gitu Pak? Ada Ada ya. Oke, saya tunjukkan juga.
Contohnya kalau kita namanya itu claim, tapi sebenarnya ya sama kayak claim atau reimbursement itu ya sama. Untuk kategorinya kita nggak ada template-nya, jadi bisa dibuat aja Bapak kategorinya itu apa aja di perusahaan Bapak buat reimbursement-nya. Contohnya saya pilih kategori makanan, nanti saya juga bisa nih Bapak atur nih limitnya itu per bulannya berapa kayak gitu. Nanti jadi saya nggak bisa kalau misalnya saya reimburse lebih dari limit yang ada di sini gitu. Terus mata uangnya juga bisa dipilih kalau misalnya pakai mata uang yang lain gitu. Terus kalau di reimbursement ini kita juga ada verifikasi. Jadi nggak cuma approval dari atasan atau HR-nya aja gitu ya Pak ya, tapi kita juga bisa ada satu lagi admin atau mungkin dari bagian finance itu yang bagian verifikasi. Soalnya kan kalau reimbursement kan nggak cuma HR aja gitu ya, mungkin ya ada campur tangan dari finance juga. Nanti dari tim finance itu bisa membantu untuk verifikasi boleh nggak karyawan ini tuh ambil reimburse. Terus nanti bisa juga melampirkan bukti transfer. Jadi kalau udah ditransfer nih sama finance bisa tinggal dilampirkan aja. Jadi karyawan di sini tinggal ngecek aja, oh udah diverifikasi, oh udah dikirim nih, ada bukti transfernya kayak gitu, jadi kelihatan semua. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi. Yang terakhir kita ada untuk perjalanan bisnis. Kira-kira kalau perjalanan bisnis dibutuhkan nggak Pak di perusahaan Bapak? Ya. Oke, saya jelaskan juga ya. Kalau perjalanan bisnis ini tuh bisa kayak buat bisnis trip gitu, bisa dituliskan mau keberangkatannya dari kota apa, ke mana gitu, tanggal perjalanan, tanggal kembali, terus bisa dipilih transportasinya. Nanti ini juga bisa diatur sendiri transportasi yang dibolehkan itu apa. Terus nanti ada tipenya bisa domestik, inter atau internasional, dan juga nanti tinggal diupload dokumennya aja. Jadi ya kurang lebih sama cara-caranya. Ini juga ada untuk verifikasinya juga. Nah, nanti contohnya seperti ini. Jadi tunjangannya ini udah diatur gitu dari adminnya dapatnya apa. Gitu. Kalau misalnya domestik, berapa hari dapatnya berapa, seperti itu. Ini juga ada untuk riwayat persetujuannya. Oke, mungkin ada pertanyaan Pak untuk menu-menu yang sudah saya jelaskan tadi? So far, oke. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Di sini kita ada menu tim. Jadi kalau menu tim ini tuh bisa lihat teman saya nih udah absen atau belum gitu, absen jam berapa aja. Itu saya bisa lihat gitu Pak. Atau mungkin dari atasannya itu yang pengen lihat monitor timnya itu udah absen atau belum. Atau mungkin mau lihat activity record-nya, itu bisa tinggal diklik aja itu di sini. Ini contohnya. Terus kalau misalnya nih Bapak ada kok kayaknya ini dia fotonya nggak jelas atau gimana, pengen Bapak hapus, itu bisa di reject aja untuk absensinya, ditolak kehadiran ini. Jadi nanti masuk notifikasi ke HP-nya karyawan kalau absen dia itu ditolak itu sama atasan. Jadi dia harus absen ulang seperti itu. Itu bisa juga. Terusnya ini tinggal menu tambahan aja. Kita ada menu pengumuman, kalau misalnya mau upload pengumuman atau upload dokumen juga bisa di menu dokumen. Terus ini buat lihat jam kerja, mungkin ini membantu kalau misalnya ada karyawan yang shiftnya itu sering beda-beda gitu tiap minggu. Kalau ini kan saya kebetulan jam kerjanya reguler ya, jadi sama semua. Terus ini ada menu kalender, bisa dimasukkan untuk kalau misalnya ada hari libur, public holiday, ada cuti bersama, ada ulang tahun karyawan juga bisa dimasukkan. Dan juga bisa lihat siapa yang sedang cuti. Jadi di sini kelihatan dari satu tim itu siapa aja yang lagi cuti atau yang akan cuti. Jadi kalau misalnya nih di perusahaan Bapak ada kebijakan satu tim itu nggak boleh cuti bareng-bareng beberapa orang. Nah itu bisa sebelum mereka ambil cuti bisa lihat dulu di menu kalender ini. Udah ada yang cuti belum di tanggal itu. Oke, kalau dari HP mungkin sampai sini dulu. Selanjutnya mau saya tunjukkan yang task management dari website ya Pak ya. Oke. Sebentar. Cek dulu.
Ini sudah terlihat Pak untuk screen saya? Iya. Oke, jadi ini contohnya dari website, dari akun karyawan ya. Jadi karyawan bisa login dari website dan juga bisa dari HP. Nah, di sini ya, ini untuk menu tas. Jadi di awal beranda menu tas bisa lihat kita ada tas summary sama kayak yang tadi di HP buat lihat tas yang udah mendekati deadline. Jadi kelihatan judulnya apa, terus deadline-nya kapan. Nah, ini kita itu di awal itu ada project-projectnya Pak. Jadi tadi kan Bapak juga mention Bapak ada beberapa perusahaan gitu ya. Atau mungkin nanti bisa diatur per perusahaan itu projectnya apa-apa aja. Atau mungkin mau per project atau mungkin per departemen itu bisa. Jadi terserah Bapak pengennya seperti apa. Nah di project ini juga bisa diatur. Misalnya saya bikin project baru. Bisa diatur membernya siapa aja. Terus nanti bisa diatur juga privasinya. Bisa kalau misalnya saya pengen project ini rahasia gitu ya, nggak boleh orang selain membernya itu nggak boleh lihat, itu bisa nanti bisa diatur private. Jadi nanti karyawan yang punya akses ke tugas itu nggak bakalan tahu kalau ada project ini gitu. Yang tahu cuman yang bikin project sama member projectnya aja. Atau mungkin mau dibikin public to all staff. Jadi semua staff yang bisa akses tugas itu bisa lihat kalau ada project ini. Tapi cuma lihat aja. Jadi nggak bisa kalau misalnya bukan member tapi mau ngedit atau mungkin takutnya kepencet edit apa itu nggak bisa. Jadi cuma bisa lihat aja. Oke, mungkin saya tunjukkan contohnya kalau pakai tasnya mungkin dari project content creation. Contohnya seperti ini. Ini untuk board view-nya. Jadi di sini itu kita kalau tas itu ada kayak workflow-nya gitu Pak. Jadi yang pertama, ini kan content creation mungkin buat anak marketing gitu ya. Jadi yang pertama saya bikin tas itu di kolom ide. Terus kalau ini udah oke nih, udah boleh lanjut, terus saya geser ke kolom on writing process. Tuh, jadi selanjutnya saya bisa mulai untuk step selanjutnya buat nulis blognya gitu, apa gitu, nulis kontennya apa. Terus selanjutnya bisa saya geser lagi ke approval. Udah approve, saya geser lagi ke desain, terus ke done kayak gitu. Jadi kita ada workflow-nya dan workflow ini tuh bisa diedit Pak, bisa diganti namanya. Nah, kalau misalnya bisa disesuaikan, Bapak itu pengennya butuh buat tim apa? Kalau boleh tahu, kira-kira Bapak butuh buat tim apa, Pak? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Oke, saya tunjukkan kalau misalnya pakai buat tim marketing itu contohnya seperti ini. Ini saya klik salah satunya. Nah, di sini bisa diatur untuk PIC-nya siapa, bisa diatur untuk tanggal due date-nya, bisa diatur priority-nya, dan di sini saya juga bisa nambahin kolaborator. Jadi kalau misalnya nih satu tugas ini tuh dikerjakan oleh beberapa orang ya, tinggal saya tambahin aja nama-namanya siapa. Terus di sini saya bisa juga tambahin tagging, ini tagnya buat blog, isinya tentang fitur gitu ya, blog dan fitur. Jadi nanti kalau saya mau filter nih, karena tasnya isinya banyak, saya mau cari yang taggingnya blog itu lebih mudah gitu kalau udah saya tagging. Nah di sini yang sudah dijelaskan Mas Benny juga, kita ada fitur untuk recurring task. Jadi misalnya kalau task ini itu harus dikerjakan weekly gitu ya, karena ini tuh blog mingguan gitu, saya harus upload tiap minggu biar saya nggak lupa. Saya pakai recurring task ini, jadi nanti dipilih setiap satu minggu itu saya ada tugas buat bikin blognya apa kayak gitu. Jadi nanti otomatis memperbarui gitu Pak, tiap satu minggu gitu memperbarui lagi. Nah, di sini kita juga ada deskripsinya, bisa masukin deskripsinya, dan juga ada untuk estimasi, bisa juga dimasukkan buat kolom-kolom tambahan. Jadi kalau yang template-nya itu kita dari atas ini sampai ke deskripsi aja. Nah, yang kolom ini tuh sebenarnya kolom tambahan, jadi bisa menyesuaikan. Kalau saya di tim marketing kan mungkin butuhnya buat dituliskan estimasi postingnya kapan atau fiturnya apa gitu, approval udah di approve atau belum gitu. Nah kalau misalnya mungkin buat tim sales, ini isinya mungkin emailnya customer atau mungkin nomor HP-nya, jadi
kolom ini tuh bisa customable gitu Pak. Nah, caranya itu bisa ditambahkan di sini. Nah, kita menyediakan sampai 20 kolom. Di sini tinggal dipilih aja saya butuh kolom apa. Misalnya ini saya butuh kolom nomor HP. Masukkan country code-nya 162. Save. Nanti otomatis muncul di semua tas yang ada di project ini gitu. Jadi, nah ini muncul di sini, tinggal dimasukin aja nomor HP-nya berapa. Seperti itu. Terus kita bisa upload juga untuk tasnya. Kalau mau upload file dari komputer atau dari Google Drive. Nah, terus kita juga bisa bikin subtas kecil-kecil nih. Kalau saya ada tugas besarnya, ada main tasnya, ada tas kecil-kecilnya, apa aja bisa dimasukkan di sini. Nah, ini juga bisa dilihat detailnya, diklik di sini. Nah, jadi detailnya ini juga bisa diisi. Jadi nggak cuma tas kecil-kecil di depan aja, cuma buat dicentang-centang, enggak ya Pak ya. Jadi dalamnya juga tetap bisa diisi sama kayak main tasnya gitu. Terus selanjutnya kita bisa tambahin komen juga, bisa tag teman kita atau member projectnya juga bisa di tag di sini. Jadi nanti dapat kalau misalnya mau komen tentang tugas ini atau mungkin mau ngasih revisi gitu, minta update itu bisa tinggal dari kolom komen ini aja gitu Pak. Jadi nggak perlu kayak PC lagi di WhatsApp seperti itu. Nah di sini saya juga bisa lihat aktivitasnya. Jadi selama ini tuh tas ini udah diedit oleh siapa aja dan kapan, apa aja yang diedit, itu juga kelihatan semuanya di sini. Dan kita juga bisa tracking Pak. Jadi kalau misalnya nih Bapak butuh tahu durasi pekerjaannya karyawan, kalau misalnya ngerjain tas ini tuh berapa lama, itu bisa diklik di sini untuk start tracking. Ini kebetulan udah jalan, tapi ini di pause gitu. Jadi ini masih 5 hari, padahal udah dari 28 Oktober gitu ya. Ini bisa di pause juga kalau misalnya butuh, kalau misalnya mau pulang atau saya mau cuti, jadi saya pause dulu itu bisa. Oke, mungkin kira-kira ada feedback Pak atau ada pertanyaan untuk menu tasnya? Nggak ada, Sofa. Udah kebayang Pak, kira-kira mau dipakai buat tim Bapak yang mana nih gitu? Iya, nanti saya mau review lagi lewat video yang saya ini record. Oke, siap. Oke, terus selanjutnya di sini kan ini kan view-nya untuk semua tas gitu ya Pak, dan ini assignee-nya atau PIC-nya tugas kan beda-beda. Saya nih kalau saya pengen fokus ngerjain punya saya aja gitu, saya pengen lihat tugas saya aja, saya bisa klik yang my task ini. Nah jadi nanti yang muncul saya yang jadi PIC-nya atau saya yang kolaboratornya aja gitu. Itu backgroundnya bisa diganti-ganti kan ya? Bisa Pak, bisa diganti-ganti background-nya. Saya pusing ngeliatnya soalnya terlalu banyak apa namanya gambar ya. Ya kayak gitu. Iya, ya putih aja bisa. Ya kan orang beda-beda ya Pak ya, mungkin ada yang suka ada gambar-gambarnya macam-macam itu Iya. bisa. Nanti bisa diatur aja kalau mau ganti background. Oke, untuk apa namanya onboard itu gimana untuk ininya fee ataupun apa berapa ya harga yang harus kita ini? Oke, kalau tentang itu bisa dijawab Mas Benny. Baik, untuk harga kita dari awal sudah sangat terbuka Pak. Itu kita lampirkan semua di website kita. Saya coba izin share screen dulu ya. Bentar. Salsa boleh stop dulu? Ya udah. Sebentar. Baik, sudah kelihatan Pak? Iya. Baik. Nah, untuk harga itu memang kita bedakan per fitur Pak. Jadi ada fitur tax, ada fitur chat, time, dan lain-lain. Jadi kan pasti kebutuhan tiap perusahaan itu beda-beda. Ada klien kita itu cuma butuh fitur tax saja, ada klien kita yang cuma butuh fitur time sama claim saja. Jadi itu kita untuk fiturnya itu harganya dibedakan per fitur. Nah, untuk tax itu harganya itu 55.000 per user per bulan, Pak. Semakin banyak user semakin mahal ya. Semakin banyak user semakin mahal, tapi saya bisa sampaikan kita negotiable Bapak. Saya bisa fight lah untuk
untuk tim 3 token digital supaya bisa dapat harga terbaik. Apalagi saya percayalah PT 3 token digital tuh kedepannya semakin oke, semakin berkembang, karyawannya itu bisa semakin banyak begitu. Thank you. Jadi untuk harga kita langsung tampilkan di website, Bapak bisa langsung lihat sendiri. Untuk fitur taxnya 55.000 per user per bulan, untuk chatnya 45.000, untuk time ini yang absensi tadi Pak, yang absen segala macam. Terus kalau mau pakai menu atau fitur leave-nya itu atau cuti itu tambah 4.000. Kalau mau tambah fitur overtime-nya tambah 4.000 dan ada fitur klaim juga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Bapak. Contohnya untuk time, contoh Bapak punya 35 karyawan. Untuk time itu dipakai 35 karyawan, tapi untuk tax hanya beberapa karyawan saja, karena mungkin nggak semua karyawan, mungkin tim sales nggak butuh fitur tax, seperti itu bisa disesuaikan juga. Contoh time untuk 35 karyawan, tax cukup untuk 10 karyawan, tugasnya kan Bapak bisa monitoring project, pengerjaan project dari tim Bapak, begitu. Oke. Baik, ada lagi Pak yang mau ditanyakan mengenai harga dan sekitarnya? Oh, clear. Baik, kalau begitu Salsa bisa sedikit dilanjutkan, mungkin bisa langsung masuk ke fitur goals yang menurut saya sangat bisa dibilang sangat dibutuhkan lah sama Pak Jimmy dan tim untuk monitoring progress. Oke, sip. Saya izin share screen lagi ya Pak. Oke, jadi kalau untuk fitur task itu kita juga ada untuk fitur goals. Tapi mungkin saya kasih sebentar untuk view yang lainnya juga. Jadi ini kan untuk board view-nya. Kita itu juga ada buat list view. Kalau mau lihat yang list gini, kita juga ada calendar view. Jadi kalau calendar view itu bisa lihat task itu sesuai kapan deadline-nya gitu. Jadi saya langsung ngerti nih, tanggal 1 ini saya punya deadline apa gitu, jadi kelihatan semua di sini. Terus kita juga ada untuk Gantt chart view. Gantt chart view itu buat lihat mungkin kalau ada task yang periode gitu ya, deadline-nya itu ada panjang seminggu atau gimana, bisa kelihatannya di sini gitu. Terus kita ada yang terakhir view-nya buat dashboard view. Nah kalau di dashboard view ini lebih ke ringkasan dari project-nya ini gitu Pak. Jadi udah berapa yang komplit, berapa yang belum selesai, berapa yang telat gitu. Dan di sini bisa lihat juga untuk workload-nya karyawan. Jadi kelihatan nih karyawan yang mana yang kebanyakan tugas, mana yang tugasnya masih sedikit kayak gitu. Jadi kelihatan semua di sini Pak. Dan di sini juga bisa lihat buat presentasinya. Jadi persentasenya itu untuk Angelin ini baru 42%. Dia baru selesai tugasnya 5, terus tugasnya itu ada di kolom mana aja, itu bisa kelihatan di sini. Jadi mungkin untuk Bapak gitu ya sebagai atasannya bisa monitor karyawannya lebih detail lagi lewat dashboard view ini. Terus selanjutnya kalau Bapak subscribe untuk fitur task itu nanti Bapak juga dapat untuk fitur goals. Jadi di menu goals ini tuh bisa buat bikin target gitu Pak. Jadi bisa kalau misalnya buat targetnya sales atau targetnya marketing dan lain-lain itu bisa bikinnya dari sini. Contohnya saya buka seperti ini. Jadi misalnya nih dari Thomas ini ada target cold call 100 gitu. Jadi nanti bisa kelihatan di sini. Jadi Bapak bisa monitor nih targetnya itu udah jalan berapa persen di bulan apa, seperti itu bisa kelihatan semua di sini. Dan untuk target juga mungkin saya tunjukkan yang saya jadi. Nah, nih kalau misalnya saya bukan, jadi di sini itu ada 2 tipe, bisa owner dan juga bisa member. Kalau misalnya cuma member aja dari targetnya ini, dari goalsnya ini, saya tuh nggak bisa nambahin target gitu Pak. Jadi kalau misalnya karyawannya mau gabung itu dia cuma bisa update progresnya aja. Nah, yang bisa bikin targetnya itu saya sebagai owner goalsnya ini. Contohnya nih, kita ada 4 tipe target, jadi bisa pakai angka, mungkin tadi bisa buat sales, buat cold call, berapa, atau demo meetingnya berapa, atau mungkin bisa buat tim marketing harus posting
konten berapa dalam bulan apa, kayak gitu bisa pakai yang number. Terus bisa pakai currency juga. Kalau untuk targetnya itu uang gitu atau true or false, mungkin harus ada acara atau suatu event yang harus dijalankan di bulan ini. Nah, itu bisa dijalankan atau enggak. Nanti targetnya bisa pakai yang true or false. Terus bisa juga pakai targetnya yang task. Jadi bisa saya masukin nih. Jadi ini bisa integrate sama yang menu task tadi, Pak. Jadi kalau mungkin ada targetnya task dari target konten mungkin atau target yang project yang lain-lain bisa pakai di sini. Jadi nanti tinggal dimasukin aja tasnya yang mana aja gitu. Dan juga kalau dari target tas ini, misalnya tasnya itu udah selesai, nanti di sini otomatis ikutan selesai gitu targetnya, Pak. Jadi saya nggak perlu update target lagi gitu kalau yang bagian tas. Jadi contohnya seperti ini. Saya juga bisa lihat activitiesnya, jadi udah siapa aja yang update gitu ya, siapa yang pindahin, siapa yang edit itu kapan, bisa kelihatan nama-namanya di sini. Mungkin kalau dari menu goals apa ada pertanyaan, Pak? No, all good. Oke, kalau mungkin belum ada, mungkin saya cukupkan di sini dulu. Dan juga di XTV ini kita ada untuk free trial gratis selama 14 hari, Pak. Kira-kira Bapak mau nggak, Pak? Abis free trial gimana? Ya, habis free trial itu nanti keputusannya kembali ke Bapak dan tim. Karena memang di 14 hari itu, seperti yang saya sampaikan awal, kita pengen memberikan experience. Bapak punya experience menggunakan aplikasi kita, Bapak bisa mengulik langsung. Jadi Bapak bisa cari tahu nih, kebutuhan Bapak dengan fitur-fitur kami kira-kira terpenuhi atau tidak, begitu. Kok nanggung Jadi- amat cuma setengah bulan, kenapa nggak jadiin sebulan? Karena memang biasanya untuk free trial itu 14 hari memang, Pak. Tapi nanti kita bisa diskusi lagi lah. Iya, kan kalau mengenai- bisa kita juga mau experience full 1 bulan, bagaimana cara untuk melihat ini ya karyawan, harusnya kan lebih afdolnya itu 1 bulan bukan setengah bulan. Baik. Kalau begitu, ini saya coba jadi catatan kami dulu, Pak, Ya. untuk request Bapak untuk free trialnya itu 1 bulan. Kalau boleh tahu nih, Pak, saat ini untuk di kantor Bapak, kalau untuk absensi itu masih manual, fingerprint atau bagaimana? Masih fingerprint. Fingerprint, Pak ya. Baik. Berarti kalau untuk pengerjaan project itu monitornya saat ini pakai apa, Pak? WhatsApp mungkin, Google Drive atau bagaimana? Ya, kita masih pakai WhatsApp group ya. WhatsApp group ya. Mhm. Baik. Nah, dari fitur-fitur yang sudah disampaikan teman saya Salsa nih, menurut Bapak nih, yang sangat atau yang paling kira-kira dibutuhkan lah sama company Bapak itu fitur yang mana, Pak? Saya lihat sih bagus, cuma kan balik lagi ya, kita sebagai manusia ini kan selalu cenderung memakai sesuatu berdasarkan kebiasaan. Betul, Pak. Ya, jadi mengedukasi ke karyawan ke suatu hal yang baru itu nggak gampang, Setuju, Pak. ya kan? Setuju. Nah, ini suatu tantangan juga. Mau bagus kayak gimana? Kalau memang ibaratnya trainingnya itu tidak maksimal, ya nggak akan bisa ini ya. Jadi ini tergantung dari nantinya bagaimana mentraining karyawannya. Karena kalau misalnya trainingnya itu sendiri tidak begitu berhasil ya, nggak maksimal, ya maka karyawan jadi malas, akhirnya balik lagi tuh make budaya yang lama gitu kan. Setuju, Pak. Gitu. Memang dari pengalaman kita untuk mendorong orang yang mungkin biasanya fingerprint begitu kan, terus tiba-tiba pakai aplikasi, pasti di awal-awal saya yakin, aduh lupa absen pulang, itu pasti banyak, Pak. Memang perlu di awal kita membiasakan, karena kita bisa dibilang menggeser kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Itulah makanya kenapa saya bilang kalau dibuat trialnya cuma setengah bulan, itu akan useless, akan percuma. Baik.
Untuk request Bapak, saya akan langsung ajukan Pak. Saya usahakan ini bisa di-approve sama manajemen. Ya, coba. Yang kedua itu apa lagi ya? Nah, untuk apanya Pak, pembuatan akunnya itu kira-kira nanti butuh berapa akun Pak? Saya sendiri masih belum begitu paham ya mau berapa akun ini. Maksudnya akun apa? Akun master atau akun apa? Akun master udah pasti satu Pak. Kira-kira Oke. Bapak pengen coba untuk berapa karyawan Bapak dulu nih kita buatin akunnya. Kalau misalnya kita mau trial, ibaratnya benar-benar trial yang maksimal, ya harus ke seluruh karyawan saya cobain semua. Baik, kira-kira itu berapa orang Pak? 35 itu? Ya kurang lebih ya ada sekitar 30, tapi 35 itu kan nyampur ya. Ada yang Iya. staff di kantor, ada yang driver, ada Iya. yang guide. Nah, Baik. ini yang saya perlu coba ini, kalau guide ini kayak gimana, karena sistem kerja mereka agak sedikit beda gitu kan. Iya. Ya, mereka menerima tugas, kalau misalnya ada tour gitu kan, mereka pergi kemana. Nah, ini yang saya coba mau ini dulu nih. Kalau guide ini gimana, perlu nggak dia absen gitu kan. Baik. Which is sebenarnya bagus, karena kalau misalnya dia punya tugasnya itu turnya itu ke Ubud gitu kan. Nah, kalau memang nantinya saya bisa melihat history perjalanan dia gitu Ya. kan, karena di dalam tur Ubud itu sendiri ada beberapa poin yang sudah kita tentukan harus berhenti di mana, kayak misalnya di shop apa gitu ya, toko-toko apa gitu kan. Terus kalau misalnya tanpa ada ini kan, mereka bisa berhenti di toko yang tidak kita adakan kerjasama ya. Setuju Pak. Terus tiba-tiba mereka melakukan hal ibaratnya kong kali kong dengan toko yang Ya, jadi apabila terjadi sebuah penjualan ataupun pembelian oleh tamu yang harusnya komisi itu kita bisa dapatkan, komisinya disimpan sendiri sama guide gitu kan. Nah, dengan kalau misalnya memang ada sistem yang melihat perjalanan mereka gitu kan, itu akan sangat bagus untuk kita terapkan di guide juga. Setuju Pak. Jadi memang supaya untuk memastikan guide itu, contohnya pemberhentian untuk pembelian oleh-olehnya itu di toko yang sudah kerjasama dengan kita kan begitu. Ya. Nah, tadi bisa disupport dengan fitur activity record kan begitu kan. Jadi dia wajib activity record di toko yang sudah kerja sama kita, dan Bapak bisa tambahin requestnya itu wajib foto tokonya kan, seperti itu gitu kan. Baik. Oke Pak, ini sudah saya catat semua. Dan juga Pak, untuk proses kita ada proses pendampingan. Jadi Bapak nanti bisa kita buatkan seperti grup WhatsApp begitu. Jadi apabila ada pertanyaan seputar selama penggunaan free trial ini yang Bapak masih belum paham atau pengen petunjuk bagaimana cara menggunakannya, itu pasti kita dampingi kok Pak. Oke. Baik. Terakhir Pak, mungkin izin nih kalau boleh supaya komunikasi kita gampang, kira-kira boleh saya dapat kontak Bapak Pak, jadi kita bisa komunikasi via WhatsApp saja? Ya, nanti saya kasih ya di LinkedIn ya. Oke. Baik. Oke. Nanti saya akan kirim ke Bapak file Excel, yang mana nanti di file Excel itu Bapak bisa isi